ini lagi ribut di ACC. Kenapa? Secara pribadi saya jatuh tempo hari ini, dan kami sudah mengajukan permohonan kemarin ke ACC untuk biaya penundaan pembayaran angsuran, dan kami juga sudah sampaikan surat ke pihak OJK. Namun sampai sekarang tidak ada balasan surat kami baik dari pihak OJK maupun dari pihak ACC. Kami mempertanyakan kenapa surat itu tidak dibalaskan ke kami. Apakah itu dianggap surat kaleng-kaleng atau apa, saya kurang tahu. Kembali kepada OJK. Itu pertama, Bu. Saya jatuh tempo hari ini, Bu. Dengan rasa niat baik saya jumpai PT ACC Finance. Namun PT ACC Finance itu menyampaikan rincian ini dengan saya, membayarkan biaya administrasi 300.000. Habis itu wajib dibayarkan 2 juta dari ansuran itu, dengan meringankan nanti biaya ansuran sampai terakhir. Nah, saya minta ke mereka, mana edaran dari pusat PT ACC itu, ada nggak seperti ini rinciannya? Dia katanya tidak ada surat. Nah, kenapa ambil kebijakan seperti ini sebagai kepala cabang di sini? Maksudnya apa? Dan ini diduga bahwa ini pemerasan kepada konsumen. Kami datang di sini kepada pihak OJK sebagai pengawas dalam hal ini. Ya. Mohon, apakah biaya ini sudah persetujuan daripada OJK atau tidak? Biar tahu kami semua di sini. Dan ini saya yakinkan sama Ibu, kalau memang tidak bisa ditangani oleh pihak OJK ini, kan akan terputar rugi. Karena mereka semena-mena melakukan pemerasan ini terhadap konsumen. Dan ini diduga bahwa ini pungli. Betul, pungli. Ini pungli. Betul. Kita duga bahwa ini pungli karena tanpa ada kejelasan. Mohon, Bu, mohon diperhatikan nasib kami konsumen ini, Bu. Sebagai pengawas dalam hal ini OJK, ya mohon diperhatikan kami. Jangan karena dia perusahaan besar bisa dilindungi. Dan kami berpatokan juga pada keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020. Apakah pihak OJK mengakui nggak? Nggak, itu suara saya, Bu. Apakah pihak OJK mengakui nggak keputusan Presiden itu nomor 11 tahun 2020? Tolong dijawab ke kami. Nanti dilanjutkan dengan saudara saya Tua Mangali. Oke, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Oke. Bu, saya berimbas daripada COVID-19. Saya pelaku usaha kecil menengah, dan saya telah mem-PHK anak buah saya 5 orang dikarenakan saya nggak mampu bayar gaji. Itu satu. Yang kedua, kami mengajukan restrukturisasi. Jangankan surat edaran OJK nomor 11 POJK 03 2020, Undang-Undang PKPU pasal 222 menyatakan debitur bisa mengajukan apabila debitur tidak mampu untuk direstrukturisasi. Diperkuat dengan sebelum ada konferensi pers oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo, telah dikeluarkan surat edaran oleh OJK, diperkuat turunan surat edaran OJK nomor S9-D-05-2020 yang menyatakan pada intinya di sana masalah yang tertuang di dalam restrukturisasi yang dilakukan. Bila ada pemohon restrukturisasi diberikan terkena dampak 19, yaitu adanya penilaian kelayakan, baru di sana, Bu, tercantum juga yang dapat diberikan keyakinan atas hak baik, etikat baik. Satu, kemampuan, Bu. Yang kedua, kesanggupan debitur. Jangan dulu, jangan pribadi. Saya butuh mobil, saya driver online. Saya bilang, anggota saya 5 orang, anak saya mau sekolah, mobil enggak benar. Kami ada etikat baik secara hukum, tapi apakah layak? Ibu punya utang nggak? Ada nggak kredit rumah? Ibu melakukan restrukturisasi? Oke, admin
Oke, fine. Setuju Bu, biasa-biasa. Yang pertanyaan satu, biaya yang dibebankan kepada debitur adalah biaya uang undur. Pertanyaan saya selaku debitur, biaya undur itu uang apa? Itu yang kami pertanyakan di ACC. ACC sendiri pun mengutarakan karyawannya. Kami tak marah kepada karyawan. Tak marah. Mengutarakan. Nah, kami mau bilang apa? Kami makan gaji sesuai renta. Kami hanya menjalankan perintah atasan. Kalau Bapak tekan pun kami, pada tanggal 9 saya sana, bunuh saja saya Pak. Ini kepala saya, mati jalan saya. Kami tidak mampu. Kami mengadu karena ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dampaknya Bu, termasuk ke BI checking kami. Saya pernah kena BI checking karena bukan ulah saya. Pernah. Tapi saya klarifikasi ke OJK, ke BI. Lempar sana, lempar sini. Ujung-ujungnya. Gimana? Yang ketiga, saya mau minta juga kepada OJK. Kalau ini tidak ditindaklanjuti, maaf Bu, saya tembuskan juga hari ini kurang sampai presiden juga. Saya tembuskan itu. Jujur aja Bu, karena saya nggak mampu. Apakah kami harus merampok? Bang mana yang mau kami rampok Bu? Ya, Bang mana Pak? Tolong tunjukin, kami rampok sekarang. Kalau kami menang ini, karena negara seharusnya ada menengahi di sini permasalahan antara kreditur dan debitur. Dan jangan pula berdalih Bu, OJK mau buat apa? Karena pertanyaan saya, OJK mau buat apa? OJK itu yang mengeluarkan peraturan itu.